Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan sehat walafiat, dibukakan pikirannya, dipahamkan ilmu agama, dilembutkan hatinya, sehingga semua kita bisa menerima kebaikan dari segala arah. Sebelum pelajaran hari ini kita mulai, marilah kita berdoa bersama-sama. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang melaksanakan kepengurusan jenazah. Materi ini diajarkan di SMA atau SMK semester 1. Anak-anakku, dalam keadaan kehidupan kita, kematian adalah suatu yang wajib akan kita temui, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dhalikatul maut. Setiap hidup pasti akan merasakan kematian. Oleh karena itu, sebaiknya kita mempersiapkan akan kematian tersebut. Yang menjadi pertanyaan, kapan, gimana, dan bagaimana kita akan menemukan kematian tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita taufik dan hidayahnya, sehingga kita kelak meninggal dalam keadaan husnul khotimah dan dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah. Oleh karena itu, simak terus video pembelajaran ini. Tindakan yang pertama kali dilakukan saat menghadapi jenazah adalah 1. Pejamkan matanya dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosanya. Yang kedua, tutuplah seluruh badannya dengan kain sebagai penghormatan dan agar tidak kelihatan auratnya. Yang ketiga, ditempatkannya yang aman dari jangkauan binatang. Dan yang keempat, bagi keluarga dan sahabat dekatnya tidak dilarang mencium si mayat. Kewajiban umat Islam terhadap jenazah itu ada 4. Yang pertama, memandikan jenazah, mengkafani jenazah, menyolati jenazah, menguburkan jenazah. Untuk materi yang pertama, yaitu memandikan jenazah. Syarat-syarat wajib memandikan jenazah itu ada 3. Yang pertama, jenazah itu harus orang Islam. Yang kedua, didapati tubuhnya walaupun sedikit. Dan yang ketiga, bukan mati syahid. Yang berhak memandikan jenazah apabila jenazah itu laki-laki, yang memandikan hendaklah laki-laki pula. Perempuan tidak boleh memandikan jenazah laki-laki kecuali istri dan mahramnya. B. Apabila jenazah itu perempuan, hendaklah dimandikan oleh perempuan pula. Laki-laki tidak boleh memandikan kecuali suami atau mahramnya. Yang C. Apabila jenazah itu seorang istri, sementara suami dan mahramnya ada semua, suami lebih berhak untuk memandikan istrinya. Yang D. Apabila jenazah itu seorang suami, sementara istri dan mahramnya semuanya ada, istri lebih berhak untuk memandikan jenazah suaminya. Dan yang poin E, kalau mayat anak laki-laki masih kecil, perempuan boleh memandikannya. Begitu juga kalau mayat anak perempuan masih kecil, laki-laki boleh memandikannya. Berikut ini tata cara memandikan jenazah. Yang pertama, di tempat tertutup agar melihat
hanya orang-orang yang memandikan dan yang mengurusnya saja. Yang kedua, mayat diletakkan di tempat yang tinggi seperti dipan. Yang ketiga, dipakaikan kain basahan seperti sarung agar auratnya tidak terbuka. Yang keempat, mayat didudukkan atau disandarkan pada sesuatu lantas disapu perutnya sambil ditekan pelan-pelan agar semua kotorannya keluar. Lantas dibersihkan dengan tangan kirinya. Dianjurkan mengenakan sarung tangan. Dalam hal ini boleh memakai wangi-wangian agar tidak terganggu bau kotoran si mayat. Yang kelima, setelah itu hendaklah mengganti sarung tangan untuk membersihkan mulut dan gigi si mayat. Yang keenam, membersihkan semua kotoran dan najis. Yang ketujuh, mewudukan, setelah itu membasuh seluruh badannya. Yang kedelapan, disunahkan membasuh 3-5 kali. Air untuk memandikan mayat sebaiknya dingin, kecuali udara sangat dingin atau terdapat kotoran yang sulit dihilangkan, boleh menggunakan air hangat. Materi selanjutnya yaitu mengkafani jenazah. Pembelian kain kafan diambilkan dari uang si mayat sendiri. Apabila tidak ada orang yang selama ini menghidupinya yang membelikan kain kafan, jika ia tidak mampu, boleh diambilkan dari uang kas masjid atau kas RT atau RW atau yang lainnya secara sah. Apabila tidak ada sama sekali, wajib atas orang muslim yang mampu untuk membiayainya. Kain kafan paling tidak 1 lapis, sebaiknya 3 lapis bagi mayat laki-laki dan 5 lapis bagi mayat perempuan. Setiap 1 lapis diantaranya merupakan kain basahan. Abu Salamah radhiyallahu an menceritakan bahwa ia pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, berapa lapis kain kafan Rasulullah SAW. Aisyah menjawab, 3 lapis kain putih. Hadis riwayat Muslim. Nama bukunya adalah Hamparkan Kain Kafan helai demi helai dengan menaburkan kalbu barus pada tiap lapisannya. Kemudian si mayat diletakkan di atasnya. Kedua tangannya dilipat di atas dada dengan tangan kanan di atas kanan kiri. Selanjutnya, menyalati jenazah. Orang yang meninggal dunia dalam keadaan Islam berhak untuk disalatkan. Sabda Rasulullah SAW yang artinya, salatkanlah orang-orang yang telah mati. Hadis riwayat Ibnu Majah. Salatkanlah olehmu orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Hadis riwayat Daruqutni. Demikian jelaslah bahwa orang yang berhak disalati ialah orang yang meninggal dunia dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang telah murtad dilarang untuk disalati. Sedangkan untuk bisa disalati, keadaan si mayat haruslah 1. Suci, baik suci badan, tempat, dan pakaian. Nomor 2, sudah dimandikan dan dikafani. Yang nomor 3, jenazah sudah berada di depan orang yang menyalatkan atau sebelah kiblat. Adapun tata cara pelaksanaan sholat jenazah adalah sebagai berikut. Yang pertama, jenazah diletakkan paling
sholat melakukan sholat jenazah. Yang pertama, jika jenazahnya laki-laki, niatnya usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardu kifayatin ma'muman lillahi ta'ala. Jika perempuan, maka niatnya usolli ala hadzal mayyitati arba'a takbiratin fardu kifayatin ma'muman lillahi ta'ala. Kemudian takbiratul ihram yang pertama, dan setelah takbir pertama selanjutnya membaca surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian setelah takbir yang kedua, setelah itu membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW.